Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali dalam membahas kitab Fathul Qarib, karya daripada Syekh Qasim Al-Ghazi, yang insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang haji dan umrah pada halaman 147. Di paling bawah kita masuk ke kewajiban-kewajiban haji yang di luar rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa wajibatul hajji ghairul arkani thalathatu asya'a. Wa wajibatu, dan kewajiban-kewajiban al-hajji, dari pembahasan haji, ghairul arkani, yang di luar selain daripada rukun, thalathatu asya'. Jadi yang kemarin kita sudah bahas ada 3, atau di versi naskah lain ada 4 rukun haji. Nah, sekarang kita membahas tentang kewajiban-kewajiban yang selain daripada rukun haji. Nah, di sini disebutkan ada thalathatu asya'a, ada 3 hal. Ahaduha, yang pertamanya, al-ihramu minal miqatis sadiqi bizamani wal makani, yaitu yang pertama adalah al-ihram, memakai kain ihram atau berihram. Kemudian ihram itu apa? Ihramnya minal miqatis sadiqi, dari miqat atau tempat berihram as-sadiqi, yang dijelaskan dengan bizamani wal makani. Ada namanya zamani, miqat zamani, ada namanya miqat makani. Nah, di sini apa maksud daripada zamani dan makani tersebut? Faz-zamaniyu binisbati lil hajji Syawwala wa Dzulqa'dati wa 10 layalin min Dzulhijjati. Faz-zamani, adapun miqat zamani, yaitu miqat yang berkaitan dengan zaman atau waktu, binisbati lil hajji, menurut haji. Jadi waktu miqat dalam haji itu kapan saja? Yaitu Syawwala, pada bulan Syawal, wa Dzulqa'dati, dan pada Dzulqa'dah, wa 10 layalin, dan 10 malam, min Dzulhijjati, dari Zulhijjah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, 10 malam dari Zulhijjah. Wa amma binisbati lil umrati, adapun menurut umrah, waktu zamani daripada umrah, fa jami'us sanati, yaitu jami'u, sepanjang, as-sanati, tahun, sepanjang tahun. Waktun li ihramihi, yaitu sepanjang tahun itu waktu untuk berihram terhadap umrah. Fal miqatul makani, adapun miqat makani, yaitu yang berkaitan dengan tempat. Jadi setiap kabilah, setiap daerah itu memiliki tempatnya masing-masing. Lil haji, adapun untuk haji, fi haqqil muqim, pada seharusnya orang yang mukim bi Makkah, yaitu orang yang mukim di Mekah, nafsu Makkah, yaitu miqatnya orang yang mukim di Makkah, yaitu sama saja dia di Makkah juga.
miqatnya langsung di kota Makkah. Makkiyan kana au afaqiyan, entah itu dia mukim makian, dia akamsi, yaitu anak asli daripada eh, Makkah tersebut, orang asli, orang lokal daripada kota Makkah tersebut, au afaqiyan, atau orang yang dari luar Makkah, entah itu di sekitar Saudi ataupun di luar Saudi yang sudah bermukim di Makkah. Tetapi dia bukan warga lokal Makkah, afaqiyan. Tapi dia sudah bermukim di Makkah, maka tetap dia miqatnya itu, ihramnya itu bisa langsung di Makkah. Dengan syarat dia mukim. Dengan syarat dia mukim. Entah itu warga lokal ataupun dia warga luar yang sudah mukim di Makkah. Wa amma ghairul muqimi, adapun yang selain daripada mukim di Makkah, fi Makkah, famiqatul mutawajjih minal madinati, maka miqat untuk orang yang berada di Madinah, orang yang berada di kota Madinah itu Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah. Itu namanya Dzul Hulaifah, tempat miqatnya. Wal mutawajjih minasyam wa Misra, adapun orang yang berasal daripada Syam dan juga Mesir, wal Maghrib, dan juga berasal dari Maroko, al-Juhfatu, maka miqatnya itu namanya Juhfah tempatnya. Wal mutawajjih min tihamatil Yaman, adapun orang yang berasal dari dataran rendah Yaman itu Yalamlam, itu di Yalamlam. Wal mutawajjih min Najdil Hijaz wa Najdil Yaman Qarnun, adapun yang dari dataran tinggi Hijaz dan dataran tinggi Yaman itu miqatnya itu makaninya ada di Qarn. Wal mutawajjih minal masyriq dzatu irqin, adapun orang yang berasal dari negara timur maka itu dzatu irqin, namanya dzatu irqin. Watsani min wajibatil haji, adapun yang kedua yaitu kewajiban-kewajiban daripada haji, ramyul jimari thalathi, yaitu ramyu, melempar, al-jimari thalatha, yaitu jumrah yang 3. Jadi melempar jumrah 3. Yabda'u bil kubra, dimulai dengan pertama kubra, thumma al-wusta, kemudian wusta, thumma jumratil aqabah, kemudian jumrah aqabah. Wa yarmi kulla jamratin bisab'i hasayatin. Wa yarmi, dan seseorang melempar, kulla jamratin, pada setiap jumrah itu, bisab'i hasayatin, dengan 7 kerikil. Hasayat itu batu kecil atau bahasa kitanya kerikil. Wahidatan ba'da wahidatin, yaitu wahidatan ba'da wahidatin artinya satu persatu. Jadi melemparnya satu persatu. Berapa kali? 7 kali. Falau rama hasataini duf'atan wahidatan husibat wahidatan. Walaupun rama, seseorang melempar hasataini, 2 buah kerikil nih. Seseorang melempar 2 buah kerikil, duf'atan wahida, sekali lempar, duf'atan wahida itu sekali lempar dengan 2 kerikil, husibat wahidatan, maka itu tetap saja terhitung satu. Tetap terhitung satu. Falau rama hasatan wahidatan, dan adapun jika orang melempar 1 buah kerikil, sab'a marratin, dengan kerikil yang sama 7 kali, itu kafah, maka cukup, atau dalam artian sah, 7 kalinya. Wa yushtaratu kaunul marmi bihi hajaran, maka yushtaratu, disyaratkan, kaunul marmi, kaunu bentuk, al-marmi, benda yang dilempar, bihi dengan seseorang tadi, hajaran, dia bentuknya batu, hajaran, nggak bisa melempar dengan kayu ataupun dengan pasir. Maka fala yakfi ghairuhu, maka tidak cukup selain daripada batu tadi, entah itu kerikil ataupun batu besar. Kalu'lu'in wa jassin, seperti melempar dengan lu'lu', permata, atau dengan jassin. Jassin itu gipsum atau semen yang padat.
Watsalitsu al-halqu aw at-taqsiru. Yang ketiga adalah al-halqu, yaitu memotong rambut. Aw at-taqsiru, atau hanya sekedar memendekkan saja. Wal afdalu lirrajuli al-halqu walil mar'ati at-taqsiru. Adapun di sini al-afdal, yang utama, lirrajuli, untuk seorang laki-laki, al-halqu, yaitu memotong rambut. Walil mar'ati at-taqsiru, adapun untuk perempuan itu memendekkan. Wa aqallul halqi, yaitu aqallu, paling sedikitnya, al-halqi, memotong, izalatu thalathi sya'aratin, yaitu izalatu, menghilangkan atau mencabut, thalathi, 3 sya'aratin, belah rambut, 3 belah rambut, minar ra'si, dari kepala. Halqan, entah itu dengan cara digunting, halqan itu langsung dicabut, au taksiran, atau hanya dengan cara memendekkan 3 helai, au natfan, atau dia dicabut langsung seperti pakai benda, dicabut langsung sampai ke akarnya, au ihraqan, atau dengan cara dibakar, au qassan, atau dengan cara digunting dengan alat gunting. Wa man la sya'ra bi ra'sihi, wa man la, barang siapa yang tidak sya'ra, memiliki rambut, bi ra'sihi, di kepalanya, yusannu lahu, maka disunnahkan bagi dia. Apa yang disunnahkan dia? Imrarul Musa alaihi. Imraru, yaitu menjalankan, al-Musa, alat pencukur, alaihi, di atas kepalanya. Jadi orang tidak memiliki rambut sama sekali, emang tidak tumbuh rambut atau baru saja memotong rambut sebelum melaksanakan manasik atau ibadahnya ini, maka caranya yaitu seperti seolah-olah dia punya rambut saja. Imrar, yaitu menjalankan alat cukur. Al-Musa itu alat cukur. Atau yang modern sekarang itu mereknya Gillette gitu. Kemudian wala yaqumu sya'ru ghairir ra'si minal lihyati wa ghairiha maqama sya'rir ra'si. Wala yaqumu, dan tidak berlaku, sya'ru, rambut, ghairir ra'si, rambut selain kepala, minal lihyati, contohnya jenggot, wa ghairiha, ataupun yang lainnya, misalnya rambut pipi ataupun rambut kumis gitu, itu tidak berlaku maqama, di tempatnya, sya'rir ra'si, tidak berlaku seperti hukumnya rambut kepala tadi. Walaupun itu hitungannya sama-sama rambut di dalam tubuh kita, tapi hanya dikhususkan kepada rambut kepala saja. Kemudian kita masuk ke sunnah daripada haji. Wa sunanul haji sab'un. Adapun kesunahan dalam melaksanakan ibadah haji itu ada 7. Ahaduha, yang pertamanya adalah al-ifradu wa huwa taqdimul haji 'ala al-umrah, yaitu ifrad. Ifrad itu apa artinya? Taqdimul haji, mendahulukan haji, 'ala al-umrati, terhadap umrah. Bi an yuhrima awwalan bil haji, bi an, seperti seseorang berihram, yuhrima, awalan, dahulu, bil haji, dengan ihramnya haji, min miqatihi, dari miqatnya, wa yafragha alaihi, wa yafragha minhu, kemudian dia selesai melaksanakan peribadatan tersebut, thumma yakhruju, kemudian dia keluar, an Makkah, dari kota Makkah, ila adnal hilli, kepada tanah halal yang paling dekat. Adana, yang paling dekat, al-hil, tanah halal. Kan kalau Makkah itu tanah haram, kemudian di luar kota Makkah itu namanya tanah halal. Fayuhrimu bil umrah, kemudian baru dia berihram bil umrati, dengan umrah. Wa ya'ti bi amalihi, kemudian dia beramal dengan amalan-amalan yang dituntun. Walau akasa,
Adapun jika kebalikan yaitu umrah dulu baru haji, lam yakun munfaridan. Lam yakun mufridan, dia bukan melaksanakan ifrad. Jadi kalau ifrad itu mendahulukan haji sebelum umrah. Nah, ini ada tempat-tempatnya yang tadi kita sebutkan di gambar ini, yaitu ada namanya Zulhulaifa, Juhfa, Qarnul Manazil, Yalamlam. Nah, di situ bisa kita lihat ini adalah peta Timur Tengah atau peta dunia terhadap tempat-tempat miqat. Kemudian langsung kita masuk ke 152. Wathani, adapun gambar ini ya tidak terlalu bisa menjelaskan secara detail. Nanti detailnya itu bisa masuk ke kitab Mabsutat, yaitu kitab-kitab yang panjang setelah Fathul Qarib ini. Ini untuk ijmalian, yaitu umumnya pengetahuan fikih. Wathani, kemudian yang kedua yaitu sunnahnya itu at-talbiyah, membaca kalimat talbiyah. Apa itu talbiyah? Wa yusannul iktsar. Wa yusannu, dan disunahkan al-iktsar, memperbanyak, minha, membaca talbiyah tersebut, fi dawamil ihram, dalam keadaan selama berihram. Wa yarfa'ar rajul, kemudian seorang laki-laki itu meninggikan sautahu, suaranya, biha, dalam membaca talbiyah tersebut. Walafdhuha, nah apa itu talbiyah? Lafaznya seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamd wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu adalah lafaz daripada talbiyah tadi. Wa idza faragha min talbiyah. Nah, di sini wa idza, dan apabila faragha, seseorang selesai, min talbiyah, membaca talbiyah, selesai la syarika lak, shalla 'alan nabi, maka dia disunahkan untuk bersolat kepada Nabi, wa sa'alallah, kemudian berdoa kepada Allah. Sa'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Al-jannah, yaitu meminta kepada Allah surga, wa ridwanah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga, wasta'adza bihi, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, beristi'adzah, minan nar, dari api neraka. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamd wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma adkhilnal jannah wa atina ridwanak wa na'udzubika min syarrin nar. Kemudian wasalith, yang ketiga adalah tawaful qudum, bertawaf qudum. Apa itu tawaf qudum? Wa yakhtassu bihajjin, dan dikhususkan dengan haji. Dakhala Makkah, seseorang masuk ke Makkah, qabla al-wuquf, sebelum wukuf bi Arafah, di Arafah. Wal mu'tamir, adapun untuk orang yang berumrah, idza tawafa, apabila dia bertawaf, lil umrah, untuk umrah langsung. Tawafnya ini bukan tawaf qudum tapi tawaf umrah, ajza'ah, maka itu sudah mewakili an tawafil qudum, dari tawaf qudum. Jadi nggak ada bedanya. Ketika dia tawaf langsung umrah, itu sudah masuk dengan tawaf qudum. Warabi'u, kemudian yang keempat, al-mabitu bi Muzdalifah. Nah, di sini ini adalah salah satu sunnah dan kewajiban. Jadi mabit di Muzdalifah menurut Al-Imam Rafi'i nantinya itu sunnah. Adapun menurut mayoritas ulama Nawawi dan lain-lain itu hukumnya wajib. Al-mabitu bi Muzdalifah. Jadi di sini di Fathul Qarib berarti melampirkan dan menguatkan pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i. Wa'adduhu, maka Al-Imam
pengarang daripada Fathul Qorib itu menghitung al-mabit di Muzdalifah itu minas sunan, bagian daripada kesunahan. Huwa ma yaqtadhihi. Nah, ini adalah yang diungkapkan kalamur Rafi'i dari kalamnya Al-Imam Ar-Rafi'i. Nah, di sini kita bisa lihat nantinya di hasyiyahnya, di Hasyiyah Bajuri ini mengungkapkan bahwasanya ini kalamnya adalah kalam marjuh yang dirojihkan. Walakin alladhi fi ziyadatir rawdah, adapun yang ada dalam kitab Ar-Rawdah dan juga di Syarhil Muhadzab punya Imam Nawawi, annal mabit bi Muzdalifah wajib. Adapun mabit di Muzdalifah menurut Al-Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah dan Syarhil Muhadzab itu hukumnya wajib. Wal khamisu, adapun yang kelima, raka'ata at-tawafi, yaitu salat 2 rakaat setelah tawaf. Ba'dal faraghi minhu, setelah selesai daripada tawaf. Wa yusallihima, seseorang itu salat 2 rakaat tadi khalfa maqami Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu di belakang makom atau batu pijakan Ibrahim alaihissalam. Wa yusirru bil qiraah, kemudian dia membaca sir dalam qiraahnya. Fihi ma, dalam 2 rakaat tersebut. Naharan, pada siang hari. Wa yajharu biha lailan, kemudian bacanya jahar apabila dia salatnya pada malam hari. Wa idza lam yusallihima, apabila dia tidak bisa untuk salat di belakang makam Ibrahim tadi, khalfal maqam fa fi al-hijr. Dia tidak bisa khalfal maqam, salat di belakang makam Ibrahim tadi, fa fi al-hijr, maka salatnya di Hijr Ismail. Wa illa fa fil masjid. Kalaupun tidak bisa di Hijr Ismail, di masjid, yaitu masih dalam luang lingkup Masjid Al-Haram. Wa illa, kalau tidak bisa juga, fa fi ayyi mawdi'in sya'ah, yaitu di ayyi mawdi'in, di tempat mana saja, sya'a, yang dia khendaki, minal haram, dari tanah haram, wa ghairihi, ataupun selain darinya. Wasadisu, kemudian yang keenam, al-mabitu bimina, yaitu bermabit di Mina. Hadza ma sahahu ar-Rafi'i, dan inilah yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi mabit di Muzdalifah dan Mina itu hanyalah kesunahan menurut Al-Imam Ar-Rafi'i. Kita bisa juga lihat ini bahwasanya pendapat Al-Imam Rafi'i dalam mensunahkan mabit Muzdalifah ataupun Mina ini, itu pendapat beliau dhaif, pendapat beliau lemah. Lakin sahahan Nawawi, kemudian Al-Imam Nawawi mensahihkan fi ziyadatir rawdah al-wujub, dalam kitabnya Ar-Rawdah, yaitu adalah al-wujub, hukumnya adalah wajib. Maka inilah yang diambil pendapatnya. Wasabi'u, kemudian yang ketujuh, tawaful wada'i, yaitu tawaf perpisahan. Inda iradatil khuruji min Makkah li safarin hajjan kana aw la. Jadi inda iradati, ketika ingin al-khuruj, keluar, min Makkah, dari kota Makkah, li safarin, untuk pergi, hajjan, entah itu untuk pergi haji, kana aula, ataupun untuk keperluan lainnya. Tawilan kana safaru au qasiran, entah itu tawilan, jauh perjalanannya, au qasiran, ataupun pendek. Wa ma dzakarahu al-musannif, dan apa yang disebutkan oleh sang musannif Abul Qasim Al-Ghazi, min sunniyatihi, yaitu dalam kesunahannya, qaulun marjuhun, yaitu kesunahan daripada tawaf al-wada' ini adalah qaulun, perkataan marjuh, yang dirajihkan atau yang dibenarkan. Lakinnil azhar wujubuhu, akan tetapi ada yang dirajihkan, ada juga yang azhar, yang lebih lagi dirajihkan. Azhar itu lebih daripada marjuh. Apa hukumnya? Yang paling kuat adalah wujubuhu, yaitu wajib tawaful wada'.
ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب عند الإحرام عن المخيط من الثياب وعن منسوجها وعن معقودها وعن غير الثياب من من خف ونعل ويلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين وإلا فنظيفين. Nah di sini wa yatajarradur rajul, seseorang laki-laki itu hanya menggunakan hatman sama sekali dalam kitab Syarah Muhazzab itu hanya menggunakan indal ihram ketika berihram, yaitu anil mukhid. Dia hanya memakai pakaian ihram saja dan harus menjauhi dari al-mukhid, sesuatu yang dijahit, minas thiyabi dari baju, wa an mansujiha dan baju-baju yang ditenun, wa ma'qudiha dan baju-baju yang dirajut, wa an ghairi thiyab ataupun selain daripada baju seperti min khuffin, makai khuf ataupun makai na'al, sendal. Itu seseorang hanya pakai ihram saja selain daripada itu. Wa yalbas izaran, kemudian memakai izar yaitu penutup bagian bawah, waridaan kemudian penutup di bagian atas, abyadaini jadidaini yang warna putih yang itu baru. Wa illa fanadhifaini, kalau nggak ada yang baru bisa juga dengan rida dan juga izar yang bersih. Jadi itu saja yang dia pakai, yaitu apa? Izar dan rida. Izar itu bukan sarung, tapi izar itu ya satu helai kain yang dililitkan untuk menutupi bagian pusar sampai dengan lutut. Kemudian kalau rida itu dari pusar sampai dengan ini apa, pundak. Nah, di sini kita masuk sedikit dalam pembahasan ahkam-ahkam yang diharamkan dalam ihram. Faslun fi ahkami, dalam hukum muharramati, sesuatu yang diharamkan al-ihrami ketika ihram. Wahia maksudnya adalah ma yahrumu bisababil ihram, sesuatu yang menjadi haram ketika sedang ihram. Yang pada asalnya tidak haram, cuman ketika sedang berihram itu menjadi haram sementara. Wa yahrumu 'alal muhrimi, dan haram bagi orang yang sedang berihram asyaratu asya, ada 10 hal. Ahaduha, yang pertamanya adalah lubsu al-mukhit atau makhit, yaitu memakai al-makhit, sesuatu yang berjahit. Kaqamisin, seperti kemeja, wa qabain wa khuffin, yaitu baju-baju pakaian lainnya, kaos, khuffin, sepatu, wa lubsil mansuj, pakaian yang dirajut atau tenun, kadir'in, seperti halnya sesuatu yang tadi namanya dira'in. Dira'in itu ya barang-barang yang digunakan dengan dirajut, awil ma'qudi kalibdin fi jami'i badanihi, di seluruh badannya. Ma'qud juga barang-barang ataupun pakaian-pakaian yang jenisnya itu bisa dijahit ataupun dirajut ataupun ditenun. Kemudian wathani, yang kedua adalah taghtiyatur ra'si aw ba'dihha minar rajul bima yu'addu satiran. Taghtiyatur ra'si, yaitu menutup kepala, aw ba'dihha atau sebagiannya, minar rajul, bagi laki-laki, bima yu'addu satiran, yang itu semuanya tergolong penutup. Satiran, sesuatu apa saja yang bisa menutup itu namanya taghtiyah, yaitu menutup. Entah pakai kaimama atau pakai imamah, yaitu kain yang dililit-lilitkan di kepala, watin, ataupun dengan peci. Fa illam yu'ad satiran lam tadur. Nah, apabila itu tidak terhitung sebagai penutup, lam tadur, maka tidak masalah. Ka wad'i yadihi, seperti wad'i, menaruh, yadihi, tangannya, ala ba'di ra'sihi, di sebagian kepalanya. Nah, itu kan tangan itu kan bukan bagian penutup. Kemudian kain ghimasihi fi ma'in, ketika dia
berada di terkena air. Nah, itu tidak menutup. Wastidlalihi bimahmalin. Kemudian dia terkena mahmal. Mahmal itu ya sesuatu yang bisa menutup juga, tapi dia berbentuk ini. Mahmal itu ya seperti kain yang itu ditutupkan di kepala, tetapi bukan sebagai satir. Wa in massa ra'sahu, apabila seseorang itu mengusap kepalanya dengan suatu hal, misalnya dengan tisu ataupun kain basah, itu namanya bukan satir. Wa taghyatu wa taghtiyatu al-wajhi, kemudian dengan menutup wajah, au ba'dihi, atau sebagian daripada wajah, minal mar'ati, bagi perempuan, bima yu'addu satiran, apa saja yang terhitung sebagai satir. Wa yajibu 'alaiha, maka wajib baginya, antustar min wajhiha ma la yata'atta satru jami'ir ra'si illa bihi, yaitu antastura, wajib untuk menutupi min wajhiha, dari wajahnya, ma la yata'atta satru, sesuatu yang tidak berkemungkinan menutup seluruh daripada kepala. Walaha antul bisa ala wajhiha thauban, dan dia harus, yaitu berada di wajahnya itu, bagi perempuan mewajibkan untuk memakai, antul bisa ala wajhiha, di wajahnya, thauban, itu sebuah kain, mutajafian, kain yang kering, anhu bi khashabin au nahwihi, yang terbuat daripada kayu ataupun hal-hal lainnya. Wal khuntha, adapun seseorang yang memiliki dua kelamin, kama qalahul qadhi, sebagaimana dikatakan oleh Qadhi Abu Thayyib, namanya Abu Thayyib, yu'maru bisatri walubsul makhit, maka dia yu'maru, diperintahkan untuk bisatri, untuk menutup, walubsi al-makhit, yaitu dengan dia menutup, dan juga diperintahkan juga untuk memakai pakaian yang berjahit. Wa ammal fidyatu falladhi alaihi al-jumhur annahu in satara wajhahu aw ra'sahu lam tajib al-fidya lisyak wa in satarahuma wajabat. Jadi untuk fidya yang sebagaimana diungkapkan oleh jumhur ulama, annahu in satara, bahwasanya dia apabila menutup wajahnya, aw ra'sahu, atau menutup kepalanya, lam tajib al-fidyah, maka tidak wajib fidyah, lisyakki, karena ragu tadi. Wa in satarahuma wajabat, apabila dia menutupnya maka wajib. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Sudah seberapa halaman ini? Sebentar rekamannya.